فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Padahal pada waktu itu 47 sekutu masuk lagi dengan membawa Belandanya untuk menjajah Indonesia. Siapa yang berani mengumbarkan resolusi jihad? Illa diantaranya Mbah Hasyim Asy'ari. Mempunyai kontribusi terhadap bangsa ini dan republik ini dengan resolusi jihadnya. Kalian sama kita ada di mana? Ngawiti ingsun larasi iran kelawan muji maring pangeran. Tinggal saya bertanya, Habib Lutfi, wahai bangsaku yang kumbanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Pastinya tidak. Tapi apa buktinya tidak? Sekarang berani menyebutkan tidak. Buktinya apa? Karena kita mengenal sejarah, sejarah itu yang membentengi mata kita. Tutur kata kita, apalagi dihiasi dengan kalimat tauhid. Bukan label. Tapi maktub fi qulubina. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sehati yang bercahaya dengan kalimat tauhid, semakin imannya semakin terang sehingga cahaya iman ini menerangi mulut kita. Tata tutur kata kita mencerminkan orang yang patut dijadikan teladan. Karena kalimah per kalimah menunjukkan orang yang mahabbatillah wa mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tutur kata kita akan berpikir bagaimana regenerasi yang akan datang ini kalau meniru perbuatan akhlak yang kurang terpuji karena kita yang menuntun generasi kita. Apa jadinya? Ini mas'ul, minta pertanggungjawab kita semuanya. Ini loh. Kalimat tauhid luar biasa. Kalau sudah percaya di mulut kita, di mata kita, selalu tidak akan mencari aibnya orang, kesalahan orang. Modal paling utama membuka aibnya orang, itu yang mudah dijual. Apakah demikian generasi kita yang akan datang akan mencontoh atau kita menyentuhi kepada regenerasi? Bila mata kita ini terwarnai dengan makrifat billah, cahaya keimanan sampai ke telinga kita, bercahaya, tidak mudah menerima hoax atau fitan yang akan memecah belah umat Islam, khususnya umat beragama pada umumnya, republik tercinta bangsa kita ini. Karena apa? Telinganya mempunyai filter dengan keimanan kita, mahabbah kita, cinta kita kepada Allah wa Rasulih, cinta kita kepada tanah air ini. Kami bangsa yang tidak akan melupakan sejarah. Tegaknya sangsaka merah putih tidak akan melupakan sejarah. Kemerdekaan Indonesia diraih bukan hadiah, tapi berdarah. Maaf, bapak-bapak yang ada di sini ini sebagian mungkin yang 70 tahun ke atas sampai 80, 45, 1945 kira-kiranya di mana? Coba saya mau tanya, ada di mana? Jawabnya cuma simpel aja, belum lahir, Beb.
Ya kenyataannya begitu. Yang sudah lahir masih bayi 45. 47 belum lahir. Padahal pada waktu itu 47 sekutu masuk lagi dengan membawa Belandanya untuk menjajah Indonesia. Siapa yang berani mengumbarkan resolusi jihad? Illa diantaranya Mbah Hasyim Asy'ari. Mempunyai kontribusi terhadap bangsa ini dan republik ini dengan resolusi jihadnya. Kalian sama kita ada di mana? Ada di mana? Belum lahir ya? Ingat mestinya. 49, 51, 55 di mana? 65 saya masih kecil deh. Nah, baru 65 baru jawab. Saya masih kecil, masih umur sekian. Sampai 70. Sejarah kita kemana kalau sudah hilang ini? Generasi kita yang akan datang karena kepaten obor cek Sunda mah keparmen obor. Badi dikemanakan sejarah eta? Ini bahasa Inggris mana ini? Itu satu contoh. Luar biasa. Mbah Hasyim perjuangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kembali ke pertanyaan kepada diri kita. Kita setelah mengisi kemerdekaan sejauh mana? Jawab, tolong jawab. Atau bikin ribut, bikin kacau, bikin masyarakat ini tidak tenang, masyarakat ini tentram, akhirnya memberikan peluang kepada bangsa lain yang menunggu oknum-oknum tersebut. Indonesia bisa dibagi berapa? Indonesia jadikan tumpeng. Apakah rela kalau Indonesia dijajah kembali? Buktikan kalau tidak. Tidak mudah terkena hoax, tidak mudah terkena fitnah yang akan memecah belah bangsa ini. Itu tandanya kalian mengatakan tidak. Tapi yang mengatakan tidak masih mudah tergoyah. Ya ini semu-semu artinya. Nah inilah satu contoh. Karena Indonesia ini amanat dari Allah Ta'ala. Yang memberikan negara-negara, suku bangsa seluruh dunia ini, alam semesta ini, siapa yang menciptakan? Allah. Termasuk Indonesia yang menciptakan siapa? Diberikan kepada kita, siapa yang memberikan? Allah Ta'ala. Maka dari sinilah ada istilah hubbul waton minal iman. Karena kita iman bahwa negara ini, tanah air ini, ciptaan Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia tidak bisa tidak dari Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah. Mau dipungkiri? Apa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala? Apa terima kasih kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita orang yang beriman Islam, mengikuti jejak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal iman Islam, tahu isinya Al-Quran, bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, bisa membedakan mana yang haram dan yang halal, bisa membedakan mana yang makruh dan subhat dan lain sebagainya. Kita ngerti taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada kedua orang tua, taat kepada para guru-gurunya, taat kepada bangsa, taat kepada pemerintahnya. Karena kami mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa terima kasih kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa terima kasih kita? Apakah kita ini orang yang menjadi umat yang akan selalu mengecewakan baginda Nabi, menyusahkan baginda Nabi di dalam bakanya, melihat umat ini mudah dipecah belah? Apa Rasulullah tidak menangis di dalam kuburnya? Tega dan sampai hati benar. Kalau kita ini kegolongan manusia yang mengecewakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai terjadi yang demikian. Apakah itu yang namanya terima kasih kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu contoh. Turun terus.
perjuangan-perjuangan sampai selesai Portugis VOC. Muncul tokoh-tokoh yang mengucurkan darah, meneteskan keringat demi cintanya kepada bangsa dan tanah airnya. Bagaimana tuntutan syariah untuk melawan penjajah, mengusir penjajah karena tuntutan syariah. Luar biasa jasa-jasa para beliau. Sehingga merah putih berkibar. Maka khusus pribadi Habib Lutfi, kalau melihat merah putih malu sebenarnya. Saya bertanya, saya pernah andil apa? Malu bener saya itu. Tinggal mengisi kemerdekaan, mengisi tinggalan para ulama, para aulia illah. Ayo kita bangun negeri ini, kita jaga negeri ini. Itu bagian ucapan terima kasih kita kepada para beliau. Kita perkuat NKRI. Harga